Bencana alam dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau tsunami seringkali datang tanpa peringatan dan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Tidak hanya merusak bangunan dan infrastruktur, tetapi juga mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari tempat tinggal, fasilitas umum, hingga pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Setelah fase tanggap darurat selesai, pemerintah dan masyarakat perlu bergerak ke tahap berikutnya, yaitu proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Kedua tahap ini penting untuk membantu masyarakat bangkit kembali, memperbaiki yang rusak, dan membangun kembali kehidupan yang lebih aman dan tertata. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pasca bencana. Rehabilitasi berfokus pada perbaikan pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, hingga dukungan psikososial bagi para penyintas. Sementara itu, rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan atau masyarakat. Rekonstruksi adalah tahap pembangunan kembali secara menyeluruh, membangun rumah, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya dengan tujuan bukan hanya sekedar membangun tetapi membangun lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diperlukan kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi. Tujuannya adalah untuk memberikan arah dan pedoman yang sistematis dalam proses pemulihan pasca bencana agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif atau darurat, tetapi juga terencana, terukur, dan berkelanjutan. Proses dimulai sejak terjadinya bencana, di mana tim kaji cepat segera dikerahkan untuk menangani fase tanggap darurat. Fokus utama mereka adalah penyelamatan, evakuasi, dan penanganan kebutuhan dasar yang mendesak. Setelah tanggap darurat selesai, peran dilanjutkan oleh tim asesmen untuk memulai tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Disinilah kita mulai masuk ke fase pemulihan jangka menengah dan panjang. Langkah pertama adalah melakukan kajian kebutuhan pasca bencana yang didukung oleh dua pendekatan utama, yaitu DALA atau Damage and Loss Assessment dan HRNA atau Human Recovery Needs Assessment. Di tahap ini dikumpulkan berbagai data dasar, kebutuhan masyarakat, penetapan prioritas, hingga koordinasi lintas sepihak. Hasil kajian kemudian menjadi dasar untuk perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan perumusan rencana aksi. Rencana ini mencakup sasaran, strategi, serta pembiayaan dan mekanisme pelaksanaannya. Setelah rencana disusun, masuk ke tahap ketiga, yaitu pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Semua kegiatan fisik dan non-fisik mulai dilaksanakan, dari pembangunan infrastruktur hingga pemulihan layanan sosial. Sepanjang proses ini dilakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV untuk memastikan semua berjalan sesuai target dan memperbaiki jika ada kendala di lapangan. Kerangka ini menekankan pentingnya perencanaan yang sistematis dan kolaboratif agar proses pemulihan benar-benar membantu masyarakat bangkit secara menyeluruh. Selanjutnya adalah lingkup kegiatan rehabilitasi yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan lingkup kegiatan rekonstruksi yaitu meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangunan kembali sarana sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik, dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.